kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darat kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di podcast kali ini, kita akan membahas salah satu isu kontemporer yang masih menjadi perhatian besar di Indonesia, yaitu korupsi. Kenapa topik ini penting? Karena korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Hari ini sudah bersama saya dua narasumber yang akan membantu kita membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Kita langsung saja kita sapa narasumber pertama kita, Ibu Lensi Andika Putri. Halo, terima kasih Bapak Mardianto. Senang bisa ikut berdiskusi pada kali ini. Halo juga Ibu Lensi. Dan narasumber kedua kita, Ibu Nadia Aura Marsanda. Halo, semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa yang dimaksud dengan korupsi? Baik, dari pengertiannya sendiri, korupsi ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuknya ini bisa berupa suap, gratifikasi, penggelapan, maupun penyalahgunaan wewenang. Berarti korupsi tidak selalu bentuk uang ya? Betul, bahkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi juga bisa dikategorikan sebagai korupsi. Fasilitas negara, misalnya seperti mobil dinas, uang operasional, rumah jabatan, atau perlengkapan kantor, diberikan untuk penunjang tugas dan kepentingan publik. Jika digunakan untuk urusan pribadi, itu termasuk penyalahgunaan wewenang. Contohnya, mobil dinas dipakai untuk liburan keluarga, uang operasional kantor dipakai untuk kebutuhan pribadi, aset kantor digunakan untuk bisnis pribadi. Nah, kenapa termasuk korupsi? Karena menggunakan sumber daya milik negara bukan sesuai dengan peruntukannya. Memberikan keuntungan pribadi dari fasilitas publik berpotensi merugikan negara. Jadi, tindakan tersebut termasuk korupsi karena masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Kita lihat sekarang, kenapa korupsi masih sering terjadi? Baik, saya izin menjawab. Ada beberapa faktor utama. Yang pertama, adanya kesempatan karena sistem pengawasan yang lemah. Yang kedua, faktor individu seperti rendahnya integritas. Dan yang ketiga, budaya yang kadang masih mentoleransi praktik-praktik kecil seperti pungutan liar. Jadi ini bukan hanya masalah individu, tapi juga sistem ya? Betul, sistem yang lemah akan membuka peluang, tapi keputusan tetap ada pada individu. Ada anggapan bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi. Menurut kalian bagaimana? Baik, menurut saya itu asumsi yang kurang tepat sih. Karena korupsi ini bisa terjadi di semua level, bahkan dalam bentuk kecil sekalipun. Korupsi bisa terjadi di semua tingkat, tidak hanya di level atas. Siapapun yang memiliki akses, wewenang, atau kesempatan bisa melakukan korupsi. Baik penjabat tinggi, pegawai negeri biasa, karyawan swasta, bahkan masyarakat umum dalam situasi tertentu. Benar, justru praktik kecil yang dianggap biasa bisa menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi korupsi besar. Kenapa ada anggapan bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi? Itu bisa muncul karena kasus korupsi besar yang sering diberitakan biasanya melibatkan pejabat tinggi, sehingga terlihat hanya mereka yang melakukannya. Tapi sebenarnya,
Korupsi itu adalah perilaku, bukan jabatan. Jadi bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja jika ada niat dan kesempatan. Apa dampak nyata dari korupsi bagi masyarakat? Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian negara, terhambatnya pembangunan, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, selain itu, korupsi itu juga membuat pelayanan publik menjadi tidak optimal dan tidak adil. Di mana ketika terjadi korupsi dalam pelayanan publik, maka yang terjadi apa? Kualitas layanan akan menurun. Di mana anggaran yang seharusnya untuk fasilitas, obat, pendidikan, atau infrastruktur justru disalahgunakan. Kemudian pelayanan jadi lambat atau dipersulit karena adanya yang seperti dalam tanda kutip yaitu adanya praktik uang pelicin dan tidak adil atau diskriminatif, yaitu orang yang memberi uang atau suap akan dilayani lebih cepat sementara yang tidak akan diabaikan. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi korupsi? Menurut saya sendiri yaitu perlu penguatan sistem sih, seperti transparansi dan digitalisasi layanan. Transparansi dan digitalisasi di sini adalah dua solusi efektif menurut saya untuk mengurangi korupsi. Karena adanya Apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi korupsi? menurut saya perlu penguatan sistem seperti transparansi dan digitalisasi pelayanan. Transparansi dan digitalisasi layanan ini adalah dua solusi efektif menurut saya untuk mengurangi korupsi. Karena keduanya mempunyai peluang penyalahgunaan wewenang. Dengan transparansi ditambah dengan digitalisasi, maka sistem menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan sulit dimanipulasi sehingga praktik korupsi bisa ditekankan. Yang tidak kalah penting, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan integritas individu. Adanya hukuman yang setimpal bagi koruptor dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Nah, kita sebagai peserta laksar, apa yang bisa kita lakukan? Baik, sebagai peserta latsar, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya sendiri sih mulai dari hal kecil ya, seperti bekerja jujur dan disiplin. Sebagai peserta latsar, bekerja jujur dan disiplin adalah langkah dasar yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Hal ini diwujudkan dengan bekerja sesuai aturan dan standar operasional prosedur, tidak menyalahgunakan wewenang maupun fasilitas negara, serta menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan pungutan liar. Selain itu, peserta latsar juga harus memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk memberikan layanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, serta berani melaporkan jika menemukan adanya tindakan penyimpangan. Dengan demikian, budaya anti korupsi dapat diterapkan sejak dini dalam lingkungan kerja ASN. Di mana kita harus meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan integritas, mengenali tanda-tanda korupsi, serta berani menolak dan melaporkan tindakan yang mengarah pada korupsi. Baik. Terima kasih atas diskusi sangat bermanfaat hari ini. Dan pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa korupsi adalah masalah yang kompleks, melibatkan faktor individu dan sistem. Semoga di podcast kali ini menambahkan pemahaman kita semua dan menjadi pengingat untuk selalu menjunjung tinggi integritas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.